Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas belajar kita. Walaupun pada pertemuan kali ini kita bertemu secara virtual dengan melalui video pembelajaran yang sedang kalian tonton. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyelesaikan materi tentang mesin pencarian informasi digital atau search engine. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu jaringan komputer dan internet. Nah, jaringan komputer dan internet itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah perangkat apa saja yang mendukung dalam pemasangan jaringan sederhana. Yang kedua, itu jaringan-jaringan yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, kelebihan dan kekurangan jaringan tersebut. Nah, pada pertemuan virtual kali ini, Ibu akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai jaringan komputer dan internet beserta perangkat yang diperlukan. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan apa yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini, yaitu jadi di akhir pelajaran ini, peserta didik akan mencapai tujuan. Yang pertama, memahami perangkat penunjang jaringan. Yang kedua, memahami konsep dan cara kerja jaringan. Yang ketiga, memahami jenis dan pemanfaatan jaringan di sekitar kita. Itu ya, yang ini. Kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Pada pertemuan kali ini akan Ibu paparkan sedikit materi dan di akhir nanti Ibu akan berikan asesmen formatif kepada kalian melalui worksheet, live worksheet. Nanti akan Ibu paparkan sedikit live worksheet-nya seperti apa. Ini dia materinya. Judul besarnya adalah Informatika Jaringan Komputer dan Internet. Bagian yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang jaringan komputer? Nah, jaringan komputer adalah hal yang terdekat yang sehari-hari kalian pakai. Ya, jaringan komputer itu salah satunya ada yang jaringan internet. Tidak hanya jaringan internet saja sebenarnya yang ada di sekitar kita. Di sekolah kita ini ada yang namanya LAN, ada yang namanya WAN, ya. Namun yang kalian pakai sehari-hari itu namanya adalah PAN, Personal Area Network, atau yang biasa kalian sebut dengan internet. Nah, jadi jaringan komputer itu adalah jaringan telekomunikasi antara dua komputer atau lebih. Di sana akan ada proses komunikasi antar komputer berupa bertukar data, sumber daya, file, folder, multimedia, dan sebagainya. Ya, jadi jaringan komputer itu pasti ada telekomunikasi antara dua atau lebih dari komputer. Nah, apa saja yang diperlukan untuk membangun sebuah jaringan komputer? Contohnya jaringan komputer yang sederhana saja. Apa yang perlu kita siapkan? Perangkat pendukung apa saja? Yang pertama yang harus kita siapkan yaitu kabel jaringannya. Tuh ya, kabel jaringan. Yang kedua access point, yang ketiga modem, yang keempat router, dan NIC. Nah, bagaimana Bu bentuknya kami belum tahu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ada yang namanya NIC atau Network Interface Card. Nah, Network Interface Card ini terbagi menjadi dua. Ada yang NIC dan wireless NIC. NIC itu perangkat komputer yang terhubung ke jaringan dengan menggunakan kabelan. Nah, ini seperti ini gambarnya. Ya, kalau kalian membuka atau ada komputer di rumahnya, pasti ada jaringan, pasti ada perangkat yang berfungsi untuk menyambungkan kabelan di situ. Seperti ini gambarnya. Ya. Sedangkan wireless NIC
itu tidak membutuhkan kabelan, tapi dia menggunakan wireless. Itu perbedaannya. Alat pendukung yang kedua, ada yang namanya wireless dongle dan WIP atau wireless access point. Nah, wireless dongle itu biasanya kalian temukan, misal kalian ada WiFi di rumah, WiFi modem, misal modem smartphone, itu seperti bentuknya seperti flash disk. Nah, itu wireless dongle namanya. Ya, jadi tidak perlu lagi instalasi seperti instalasi kabelan. Jadi dia memungkinkan perangkat komputer untuk terhubung ke jaringan nirkabel tanpa perlu instalasi wireless NIC lagi. Nah, yang kedua ada WIP, Wireless Access Point. Nah, Wireless Access Point itu, kalau kalian sudah pernah masuk ke dalam lab jaringan komputer kita, nah di situ ada yang namanya Wireless Access Point yang punya antena 2, nah itu namanya Wireless Access Point. Dia bertindak sebagai portal atau kepalanya dari jaringan-jaringan yang dibagi ke komputer-komputer. Nah, itu namanya Wireless Access Point. Yang selanjutnya, nah di sini ada dua, kok mirip Bu gambarnya? Iya, memang mirip dan mempunyai fungsi yang sama. Sama-sama menghubungkan dari perangkat utama ke perangkat yang lain. Ada yang nama switch, ada yang namanya hub. Apa beda dari switch dan hub? Kalau switch, dia memiliki kotak-kotak. Nah, kotak-kotak itu namanya penghubung. Nah, jadi kalau switch, dia lebih dari 12 switch yang akan dibagikan ke komputer-komputer. Sedangkan hub, dia biasanya terdiri dari kurang dari 10 lubang. Ya, kurang dari 10 channel yang akan dibagikan. Itu bedanya. Kalau switch, misal kita ada satu WAP atau wireless access point, ketika kita colokkan wireless access point itu ke dalam satu lubang, maka dia tidak secara otomatis terhubung ke komputer yang lain. Kita akan pilih komputer mana saja yang akan kita hubungkan jaringannya. Jadi bisa kita tentukan. Sedangkan hub, ketika kita aktifkan jaringannya, ketika kita pakai hub, maka otomatis komputer manapun yang terhubung akan otomatis terhubung ke jaringan. Nah, jadi itu. Kalau switch kita yang menentukan, kalau hub dia secara otomatis tersambung. Nah, itu ya. Nah, ini tadi yang Ibu jelaskan. Tahu kan kalian perbedaan antara hub dan switch? Itu jadi yang sudah dijelaskan tadi. Itu perbedaannya. Nah, ini yang selanjutnya ada router dan modem. Nah, kalau router itu menghubungkan berbagai perangkat yang berada di dalam jaringan dengan meneruskan paket data dalam jaringan ke jaringan yang lain. Sedangkan modem, biasanya yang kalian pakai di rumah, misalnya modem Telkom, atau Speedy. Nah, itu, ini bentuknya seperti ini. Jadi, perangkat jaringan yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, itu fungsi dari modem. Jadi, awalnya dia dapat sinyal digital, lalu yang kalian terima adalah sinyal analog, dan menerima informasi itu melalui internet, itu fungsi dari modem. Nah, itu ya. Tahukah kalian perangkat router yang kalian gunakan di rumah sudah memiliki dua fungsi, yaitu router dan modem. Nah, itu biasanya kalau kalian pakai modem Speedy atau Telkom, nah itu dia punya dua jenis, router dan modem. Ya, tapi kalau kalian masih pakai modem yang lama, seperti modem smartphone, itu hanya fungsinya sebagai modem, tapi tidak sebagai router. Itu tadi ya. Tapi fungsinya sama-sama menghubungkan ke jaringan internet. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Di sini ada asesmen formatif yang kalian kerjakan. Linknya akan Ibu kirim ke grup. Ini linknya. Nah, ini linknya. Linknya pakai live worksheet seperti ini. Kalian tinggal mencocokkan gambarnya. Misalnya nama perangkatnya modem. Yang mana gambarnya? Kita tarik gambarnya ke sini. Fungsinya di bawah sini bisa kalian tarik juga. Misalkan modem tadi apa? Mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Nah, seperti ini cara kerjanya. Jika sudah, klik finish, maka nilainya akan keluar sendiri nanti. Berapa nilainya? Ya, jadi silakan kerjakan asesmen formatifnya.
Semoga materi kali ini bisa menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk membaca PowerPoint yang sudah Ibu kirim untuk materi-materi selanjutnya agar menjadi acuan kalian untuk pembelajaran selanjutnya. Mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini. Penjelasan Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.